Shalom untuk kita semua. Saya akan memaparkan mengenai suara hati dan kaum muda atau moralitas. Semoga pemaparan video ataupun sajian yang saya buatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Suara hati sering didefinisikan sebagai kepekaan akan kebenaran atau kekeliruan dan kepekaan untuk melaksanakan yang baik dan menolak yang jahat. Suara hati berasal dari dalam hati manusia atau pusat kedirian seseorang dan menegaskan benar salahnya suatu tindakan atau baik buruknya suatu kelakuan tertentu berdasarkan prinsip atau norma moral. Sifat suara hati ada 3, yaitu yang pertama, mengenal dan mengerti persoalan. Nah, jadi di sini suara hati kita itu tidak terlalu memaksakan kehendak, tetapi kita harus melihat dulu apa sebenarnya persoalan yang terjadi. Nah, dari situ kita akan mengambil kesimpulan. Jadi tidak terlalu memaksakan kehendak gitu, tapi kita mengikutkan hati kita dan kita harus mengenal dan mengerti akan persoalan tersebut. Yang kedua itu suara hati yang berkomitmen. Nah, ini kita berpikir dalam hati kita ini adanya sebuah tujuan yang akan dicapai, seperti itu. Yang ketiga itu suara hati yang bertanggung jawab. Nah, seperti gimana? Kita harus bertanggung jawab akan apa yang kita perbuat. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Nah, itu maksudnya dalam suara hati yang bertanggung jawab tersebut. Tingkatan suara hati yang saya dapatkan itu ada 3. Yang pertama itu suara hati yang mencerminkan penerimaan semua manusia atas tanggung jawab terhadap apa yang benar dan apa yang salah. Nah, ini contohnya misalnya dalam sebuah organisasi. Misalnya secara umum itu PM4. Nah, di situ seringkali kita melakukan kegiatan misalnya disnatalis. Nah, di situ kan ada sebuah pemilihan panitia. Nah, otomatis walaupun kita terkadang nggak suka sama orangnya, tetapi kita terima tanggung jawab itu. Kalau misalnya kita ditempatkan dalam sebuah sesi konsumsi. Nah, kita harus menerima itu karena memang itu sebuah tanggung jawab untuk kita, seperti itu. Yang kedua itu suara hati yang mempengaruhi penilaian kita terhadap perilaku khusus. Nah, misalnya kita bercakap-cakap dengan teman kita, tiba-tiba ada perkataan dia yang tidak mengenakkan dalam hati kita. Nah, di situ kita langsung menilai itu gitu, kok dia seperti ini ya gitu, dalam hati itu secara khusus dia, nggak langsung kamu gini-gini, enggak, tetapi kita menilai di dalam hati kita sendiri gitu. Yang ketiga itu suara hati yang membawa kita untuk dapat benar dalam bertindak. Nah, ini tepatnya dengan kata hati nurani. Nah, hati nurani itulah yang membawa kita selalu memiliki pilihan. Nah, yang aku lakukan ini benar nggak ya? Itulah maksud suara hati. Nah, ini misalnya contohnya seseorang yang sedang ataupun yang mengalami putus cinta. Nah, walaupun dia luka tak berdarah atau sakit hati, nah tetapi dia masih bisa berpikir tidak melakukan hal yang di luar logika gitu lah. Misalnya kan banyak orang yang putus cinta, minum racun atau bunuh diri bahkan, tetapi oleh karena adanya hati nurani tersebut, nah mereka ataupun kita misalnya yang lagi putus cinta, kita masih dapat berpikir, oh mungkin dia bukan jodohku. Seperti itulah maksud dari suara hati yang membawa kita untuk dapat benar dalam bertindak tersebut. Suara hati yang matang maksudnya di sini adalah mencari kebenaran dan makna yang lebih dalam yang didasarkan pada pengalaman hidup. Nah, ini juga nggak jauh-jauh dari pengalaman kaum muda, biasanya itu mengenai putus cinta. Nah, banyak orang bahwasanya di saat putus cinta langsung putus asa tanpa mencari kebenaran apa sih penyebab dari putusnya ini gitu. Tetapi dengan suara hati yang matang ini, kita sebagai kaum muda mencari kebenaran dan makna yang tersembunyi dalam hubungan tersebut. Misalnya apa sih masalah dalam hubungan ini sehingga
hanya sampai sebatas ini gitu. Itu maksudnya suara hati yang matang, tidak langsung mengambil tindakan tanpa tahu kebenarannya terlebih dahulu. Suara hati dan gereja maksudnya di sini adalah gereja itu harus betul-betul mengetahui bahwasanya begitu banyak potensi yang terdapat pada kaum muda. Nah, gereja juga harus mengetahui bahwasanya kaum muda atau kehadiran kaum muda di dalam gereja itu sangat penting pengaruhnya, sehingga kaum pemuda itu tidak merasa mereka tidak terpakai gitu. Tetapi kaum muda ini dapat melihat bahwasanya adanya kepedulian gereja terhadap kaum pemuda, dan kaum muda ini dapat melihat betapa pentingnya komunitas dalam sebuah gereja tersebut. Moralitas berasal dari kata dasar moral, yang dimana moral berasal dari kata Latin mos, yang berarti kebiasaan dan karakter. Menurut Franz Magnus, moralitas adalah keseluruhan norma-norma, nilai-nilai, dan sikap seseorang atau sebuah masyarakat. Menurutnya, moralitas adalah sikap hati yang terungkap dalam perbuatan lahiriah. Nah, seperti biasa juga, apa yang ada di dalam hati kita, terkadang itu juga yang kita keluarkan, atau itu juga yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah keluarga kita. Komponen-komponen utama moralitas. Mungkin banyak komponen yang saya tuliskan di dalam paper, tetapi saya di sini akan mengambil 4 poin saja. Yang pertama itu menginterpretasikan situasi dan mengidentifikasi permasalahan moral, atau dengan kata lain berbicara selaras dengan peranan dan situasi. Yang kedua itu merumuskan suatu rencana tindakan yang merajut pada satu standar moral. Yang ketiga, mencakup proses pengambilan keputusan. Yang keempat, melaksanakan serta mengimplementasikan rencana tindakan yang berbobot moral. Sekarang kita masuk ke dalam inti ataupun pembahasan kita hari ini mengenai suara hati dan kaum muda atau moralitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja karena saya juga sudah memaparkan di dalam paper saya. Secara fisik, kaum muda lekas bertumbuh besar. Anggota tubuh mengalami pertumbuhan dan perubahan yang mempengaruhi diri si pemuda, baik secara lahiriah maupun batiniah. Sikap terhadap sesama juga berubah. Nah, di sini juga perasaan si pemuda itu dia sudah agak berubah gitu dibanding dengan masa kanak-kanaknya dulu gitu. Karena dimana emosi kaum muda juga sudah mulai berkobar gitu, sudah memiliki tujuan di dalam hatinya, dia akan mencapai apa atau apa yang akan dia lakukan itu sudah ada di dalam hati kaum muda tersebut. Bagi kaum muda tentunya sudah dapat mengerti akan suara hati masing-masing. Kaum muda telah sanggup menimbang dan memutuskan sendiri tentang apa yang benar dan apa yang salah, atau apa yang baik dan apa yang buruk. Soal-soal kebenaran, keadilan, keelokan, faedah, dan sebagainya dipertimbangkannya dengan teliti. Suara hatinya dan keyakinan batinnya turut berkembang, sehingga tak suka diperintah oleh orang lain. Nah, di sini tadi kan gimana? Emosi kaum muda itu kan udah berubah dari masa kanak-kanak ke kaum muda itu. Tentunya dia tidak mau lagi diperintah sama orang lain, baik itu orang tua, teman, maupun saudaranya. Nah, di sini juga kaum muda itu sudah dapat memutuskan sendiri. Nah, yang dia lakukan itu baik enggak gitu. Dan dia juga tidak mau lagi menerima keputusan dari orang lain karena dia sudah mampu untuk memiliki keputusan sendiri seperti itu. Nah, kaum muda juga dapat mempergunakan daya pikirnya makin lama makin tajam dan baik. Nah, di sini kaum muda sudah mulai dia sudah dapat mengikutkan suara hatinya itu. Mengapa seperti itu? Karena itulah perubahannya tadi. Dia sudah dapat sudah memiliki komitmen dalam hatinya dan juga sudah dapat menilai orang lain. Jadi dia tidak
mau lagi diperintah orang lain, tidak mau lagi menuruti orang lain, karena dia sendiri sudah memiliki komitmen dalam hatinya dan dia sudah dapat mengikutkan suara hatinya tersebut. Masalah yang pertama itu hubungan orang tua dengan pemuda. Pemuda merasa kurang dimengerti oleh orang tua mereka dan orang tua mereka kecewa kepada anaknya karena tidak lagi mendengar nasihat mereka. Nah, seperti yang dibilang tadi bahwasannya kaum muda itu sudah memiliki komitmen atau sudah dapat mengikutkan suara hati mereka sehingga mereka tidak mau lagi mengikutkan perintah orang lain ataupun menerima pendapat orang lain. Nah, di sini terkadang orang tua juga nggak suka sama anak-anak mereka karena mereka nggak mau lagi mendengarkan perintah dari orang tua mereka. Nah, disinilah seharusnya orang tua itu mengerti akan anaknya bahwasanya memang anaknya ini sudah bukan kan anak lagi, mereka sudah dapat mengambil keputusan sendiri seperti itu. Makanya seringkali kaum muda ini merasa dia itu tidak diperhatikan atau pendapatnya itu tidak diterima oleh orang tua, sehingga itu dapat menjadi kesesakan dalam hati mereka bahwasanya orang tua aku kayak gini kali, nggak mau dia dengarkan aku, seperti itu. Yang kedua itu para pemuda bergumul dengan soal kegengsian mengenai agama. Nah, di sini terkadang karena udah memiliki suara hati, mungkin kaum muda itu memiliki teman yang berlainan agama dengan dia, mungkin dia bertanya, ini apa? Dia belum mengerti. Nah, misalnya dia bertanya kepada orang tua, seharusnya orang tua itu menjelaskan secara jelas gitu, sehingga nggak salah paham nanti kaum muda ini terhadap agama mereka, supaya nggak minder dia terhadap agama yang dia yakini. Yang ketiga itu perlunya mengerti akan kesaksian Roh Kudus dalam batin manusia. Nah, di sini juga kaum muda itu harus betul-betul diasah supaya betul-betul kaum muda itu tumbuh berdasarkan berkat Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga mereka juga masih bersangkut dengan poin kedua tadi, tidak gengsi terhadap agamanya. Yang ketiga, yang keempat, pergaulan lebih penting daripada orang tua. Nah, itu tadi kaum muda ini sudah memiliki komitmen masing-masing, sudah memiliki tujuan, sudah memiliki pendapat masing-masing, sehingga terkadang jika orang tua itu tadinya orang tua itu nggak suka lagi sama anak-anaknya karena mereka tidak mendengarkan perintah mereka lagi. Nah, di situ kaum muda merasa tersisihkan. Nah, karena itulah mereka itu keluar bergaul sama orang-orang, dan kemungkinan temannya yang bergaul itulah yang lebih penting daripada orang tua. Mungkin gara-gara teman bergaulnya itu seumuran dengan dia dan mengerti akan keadaan dia gitu, dapat menerima curahan hati dia, tidak seperti orang tua yang udah pun dicurahkan suara hatinya tetap mengotot orang tua itu gitu.